Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku Takmir Masjid Al-Muttaqin atallahu umrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'anallahu bi'ulumi insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur beliau sehingga kita senantiasa insyaallah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hadir ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Murangan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ugi memberikan kesehatan kafiatan kepada beliau sehingga bisa melaksanakan mengemban amanah-amanah yang beliau emban. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, tasih wonten kitab namanya Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Nur cahaya, al yaqin keyakinan atau kepastian atau keimanan. Cahaya keimanan fi sirati sayyidil mursalin. Sirah artosipun sejarah. Sayyid artinya tuan, al mursalin para utusan. Di dalam sejarah tuannya para utusan artosipun sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menulis nggih menika Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Siapa Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri? Kenapa namanya Al-Bajuri? Afifi itu bapaknya. Jadi dia mempunyai ayah namanya Afifi. Bajuri, kenapa namanya Bajuri? Dia dari Bajur. Bajur itu adalah nama desa di Mesir. Provinsinya namanya Manufiyah. Maka kalau ada penulis kitab fikih namanya Syekh Al-Bajuri, maka Al-Bajuri itu bukan nama. Itu dinisbahkan dari tempat beliau lahir, dari Mesir. Jadi kalau kita mengkaji kitab fikih ala madhabi al-Imam Asy-Syafi'i, nanti kitab fikih yang besar-besar itu seperti kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu nanti diterangkan lagi. Namanya kitab Taqrib. Yang menulis namanya Abu Syuja'. Kemudian diberikan keterangan oleh namanya Muhammad Qasim Al-Ghazi menjadi kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini syarah dari kitab Matan Takrib yang menulis Abu Syuja'. Jadi kalau kita membuka kitabnya, di atas itu adalah matan aslinya, di bawahnya itu syarah beliau. Kemudian kitab Fathul Qorib ini diterangkan lagi. Masih ada beberapa yang perlu diterangkan, maka diberi namanya hasyiah. Hasyiah itu artinya catatan pinggir. Yang nulis nggih menika Asy-Syaikh atau Al-Imam Al-Bajuri. Nama aslinya
Burhanuddin Ibrahim, Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri nama desa. Maka ini beliau namanya juga Al-Bajuri karena beliau dari Bajur, desa Bajur, provinsinya Manufiyah Mesir. Maka sering beliau disebut Al-Bajuri Al-Manufi Al-Misri, atau lebih kenal dengan Asy-Syaikh Al-Khadri. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, di dalam kitab muqaddimahnya, kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Nahmaduka artinya kami memujimu, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man, wahai zat, wahai siapa, artinya wahai Allah, wahai Tuhan. Awdahta lana subulal hidayah. Engkau ya Allah, awdahta telah menjelaskan lana kepada kami. Apa yang dijelaskan? Subulal hidayah. Subul itu jamak dari sabilun. Artinya berarti subulun itu jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan hidayah atau petunjuk. Kami memujimu wahai Tuhan yang telah menunjukkan, yang telah menerangkan kepada kami jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Para rawuh sedaya ingkang hormati, apa saja jalan-jalan petunjuk jenisnya itu? Maka yang pertama namanya hidayatul fitrati atau hidayatul fitri. Al-hidayah al-fitriyah. Apa maknanya hidayah fitrah ini? Pembawaan dari lahir yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, seorang anak kecil, meskipun dia belum faham tentang dalil-dalil agama dan seterusnya, tetapi dia sudah tahu kalau mencuri itu tidak baik. Ini namanya fitrah, hidayatul fitri. Saya sering cerita ketika terjadi turbulensi di pesawat. Ketika itu orang-orang, padahal itu apa yang mereka katakan? Oh my God. Ternyata orang itu ketika dalam keadaan yang terjepit, terpepet, mereka mencari pencipta mereka sendiri. Kita sebagai ciptaan, kita mencari pencipta kita untuk meminta perlindungan. Ini fitrah. Yang kedua namanya hidayatul aqli, hidayah petunjuk yang didapat dari akal kita. Banyak kisah saya sering sampaikan, ada orang masuk Islam hanya karena dia meneliti ternyata tumbuh-tumbuhan bisa bersuara. Suaranya apa? Ternyata zikrullah, Allah, 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 Allah. Setelah diteliti, akhirnya dia masuk Islam. Ada juga yang meneliti tentang kulit manusia. Ternyata secara anatomis atau ilmu anatomi tubuh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, masuk Islam, hidayatul aqli. Kemudian ada hidayah yang berdasarkan kepada wahyu. Orang mendengar bacaan Al-Quran, ini baru bacaan saja. Contohnya, hatinya terbuka untuk mendapatkan ajaran agama Islam, masuk Islam. Contohnya Sayyidina Umar sendiri, ketika adiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai ayat yang kelima, masuk Islam, baru dibacakan. Ada kisah
Muammar ZA, Kiai Haji Muammar ZA, qori internasional. Ini baru sekedar dibacakan, belum dimaknai, belum diterjemahkan, belum ditafsiri, belum diterangkan dan lain sebagainya. Muammar ZA, Kiai Haji Muammar ZA, dai internasional. Suatu ketika diundang ke Australia dengan audiens atau hadirin bukan muslim untuk membaca Al-Quran, sekedar membaca Al-Quran. Setelah ditanya para audiens ini apa komentarnya setelah mendengar bacaan Al-Quran, ternyata mereka itu merasa kalau hatinya itu kayak ada yang mengetuk-ngetuk, ada sesuatu panggilan. Nah, ini namanya hidayatul wahyi. Baru dibacakan saja. Maka nahmaduka, kami memujimu wahai Zat yang telah menjelaskan kepada kami jalan-jalan hidayah ini. Kata penulis buku ini, wa azahta basairina gishawatal ghawayah. Wa azahta, dan engkau telah menyingkap tabir an basairina, dari penglihatan kami. Penglihatan basair artinya penglihatan. Dari kata apa? Basirah. Bukan penglihatan mata, tapi penglihatan mata batin. Maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti dia lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan di sana lebih tersesat lagi. Ini tidak bisa kita maknai secara harfiah, secara tekstual. Kalau tekstual, kalau di dunia ini kita tunanetra, di sana di akhirat lebih buta lagi. Tidak bisa dimaknai begitu. Artinya basirah, yang buta mata hatinya. Wa azahta basairina ghishawatal ghawayah atau ghishawatal ghawayah. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyingkirkan dari penglihatan kami tutupan ghisyawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Tutupan apa? Kesesatan. Kita memuji Allah yang telah menyingkapkan dari kita, dari penglihatan mata batin kita ini, tutupan-tutupan kesesatan, sehingga alhamdulillah kula panjenengan sedaya pikantuk pitedah saking Gusti. Nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami menyampaikan solawat, wa nusallim, dan kami menyampaikan salam kepada siapa? Ala man arsaltahu, kepada siapa yang engkau telah mengutusnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Di sini disebutkan syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Syahidan artinya sebagai saksi. Kalau syahidun itu artinya orang yang meninggal di medan perang, syahid. Syahidun. Jadi berbeda. Kalau syahidun saksi, kalau syahidun orang yang meninggal syahid. Dados Kanjeng Nabi Muhammad diutus, fungsinya adalah syahidan, sebagai saksi bagi kita. Saksi apa? Saksi tentang keimanan seorang manusia atau kesesatan seorang manusia. Nah, nanti lebih jelasnya kapan itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diterangkan. Innal abda. Ini kisah Nabi Muhammad nanti menjadi saksi bagi manusia. Innal abda, sesungguhnya hamba itu, idza wudi'a fi qabrihi, ketika dia diletakkan di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya.
Ketika seorang meninggal, digalikan kubur, dia dimasukkan ke dalamnya, dan semua orang akan mengalami seperti itu. Wa tawalla anhu ashabuhu. Apa yang terjadi? Ashabuhu, keluarganya, teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, termasuk anak-anaknya yang mencintainya, tawalla anhu, mereka berbalik, artosipun pulang. Katanya yang dulu sehidup semati, ternyata ketika mati ditinggal kembali. Tidak ada istilah sehidup semati. Faktanya wa tawalla anhu ashabuhu, apapun pulang. Bahkan mungkin kita punya mobil tidak ikut ke kuburan, dibawa pulang lagi. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Ketika telah ditinggal, la yasma'u qur'ani alihim, la yasma'u, dia benar-benar orang yang meninggal ini, dia akan benar-benar mendengar qur'un. Qara'a yaqra'u, pakai ain. Kalau pakai hamzah nanti bacanya dari pangkal lidah ini jadi artinya membaca. Tapi harus di tengah lidah. Tengah tenggorokan, mohon maaf. Pangkal tenggorokan jadi membaca qara'a. Kalau qara'a itu tengah itu. Tengah tenggorokan artinya mengetuk. Aqra'ul baba, saya mengetuk pintu. Nah, dia akan benar-benar mendengar apa yang didengar? Qur'un, suara ketukan. Apa ketukan apa? Ni'alihim, ni'alun jamak dari na'lun. Na'lun sandal. Sandal-sandal, sepatu-sepatu orang-orang yang mengiringinya ke dalam kuburan, di kuburan. Kok dia bisa dengar? Karena dia orang meninggal itu dia masuk ke alam namanya barzah. Barzah itu artosipun pembatas. Dia belum menuju akhirat. Maka posisi pembatas ini dia dekat dengan dunia. Hanya dia tidak bisa kembali ke dunia, dia juga tidak bisa berjalan ke akhirat. Karena dia harus menunggu sampai di sana sampai nanti yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Maka dia dengar suara ini. Ketika itu atahu malakani, dia didatangi oleh dua malaikat. Saya masih membaca dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dia didatangi, berapa malaikat yang datang kepadanya? Malakani, dua malaikat. Malakun satu, malakani dua, malaikah itu jamak. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Kedua malaikat ini fayuqaidani, aqada yuqidu, artosipun mendudukkan mayit ini, jenazah ini kemudian didudukkan oleh dua malaikat ini. Tetapi ini di alam barzah, bukan di dalam kuburan itu, di alam namanya barzah. Fayakulani, kemudian mengatakan kepada mayit ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau katakan kepada lelaki ini? Artosipun Kanjeng Nabi Muhammad dihadirkan di sana. Artinya siapa laki-laki itu? Li Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu, maka kalau orang itu seorang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman. Maka fayaqulu, dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasul. Saya bersaksi bahwasannya dia itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita bisa menjawab seperti itu tidak dengan dihafalkan, automatically, secara otomatis. Karena kita beriman kepada Allah, beramal soleh. Iman kepada Allah, beramal soleh, insya Allah otomatis kita akan bersaksi kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan kenal beliau, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau.
Fayuqalu, maka ketika kita bisa menjawab dengan jawaban seperti ini, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, katakan kepada orang yang meninggal ini tadi di alam barzah ini, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, lihatlah tempat dudukmu yang semula di neraka. Qad abdalakallah, Allah telah menggantikannya. Abdala yubdilu, dengan apa? Maq'adan minal jannah, dengan tempat di surga. Fayarahuma jami'an, maka di alam barzah ini pun kita sudah diperlihatkan tempat kita di mana nanti kita di akhirat itu. Kalau kita masuk surga, maka sudah dikasih tahu tempat kita di surga nanti di mana. Itu dikasih tahu. Di mana? Di alam barzah. Kalau seseorang itu di neraka, dia pun juga sudah tahu kalau posisinya nanti di neraka. Maka di sini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari ini, fayarahuma jami'an. Keduanya bisa dilihat. Tetapi tempat yang semula di neraka diganti dengan jannah, karena kita bisa bersaksi asyhadu annahu abdullah wa rasul. Setelah diperlihatkan, nah ini yang saya sampaikan ini adalah hadis-hadis bersifat as-sam'iyah, ilmu pasti, meyakinkan fakta, tetapi tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan penglihatan, tetapi pendengaran. Kita mendengar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ilmu pasti, meskipun belum terjadi. Karena ilmu Islam menjangkau apa yang lalu, apa yang sekarang, dan apa yang akan datang. Kemudian setelah diperlihatkan annahu yufsahu lahu fi qabrihi thumma raja ila hadithi Anas. Kemudian dilapangkan yufsahu lahu fi qabrih, di dalam kuburnya. Maka di dalam riwayat lain itu sejauh pandangan mata. Artinya dia sudah mendapatkan kenikmatan di dalam alam barzah itu sambil menunggu yaumil ba'tsi, hari kebangkitan nanti. Akan tetapi yang terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman, wa ammal munafiqu, adapun orang munafik, wal kafiru, dan orang-orang kafir, fayuqalu lahu, ketika dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa persaksianmu terhadap laki-laki ini, apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini? Fayaqul, maka ia mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya tidak tahu. Kuntu aqulu, aku hanya mengatakan ma yaqulun nas, apa yang dikatakan oleh manusia, namanya elo. Maka fungsi kita mengkaji, mengaji dan lain sebagainya ini mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita betul-betul mantap ketika kita menghadapi hari kemudian. Jadi kita tidak elo hanya ikut-ikutan, tapi kita belajar dari betul-betul sumber Al-Quran dan Sunnah yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Fayuqalu, dikatakan kepadanya, la daraita wala talaita, apakah engkau tidak tahu, wala talaita, apakah kamu tidak membaca? Sudah ada Al-Quran, sudah ada Al-Hadis, sudah ada mubalik, sudah ada para asatid kiai menerangkan tentang hal ini, kamu tidak membaca, kamu tidak tahu. Ini tafsir saya saja. Di sini hadisnya la daraita wala talaita, kamu tidak tahu, kamu tidak membaca. Fayudrabu, maka walhasil yudrabu, dia dipukul. Dipukul dengan apa? Bimatariqa min hadidin. Matarik itu jamak dari mitrokoh. Mitrokoh itu artosipun palu. Jadi palu di dunia ini pun bahasa Arabnya juga mitrokoh, jamaknya matarik. Dari apa dia terbuat? Min hadidin, dari besi. Dorbatan, sekali pukulan. Ketika dia dipukul sekali pukulan, apa yang terjadi? Fayasihu soihatan, dia berteriak dengan sangat kuat. Tapi apakah kita mendengar teriakannya? Tidak. Yasma'uha man yalihi,
ghairat tsaqalaini, semua makhluk Allah itu mendengar. Kalau semua berarti termasuk tumbuh-tumbuhan mendengar. Dia teriak keras, semua makhluk Allah mendengar teriakan itu karena kesakitannya itu, kecuali ghairat tsaqalain. As-tsaqalain artinya dua makhluk yang dibebankan tugas untuk kewajiban untuk melaksanakan syariat agama ini. Dua jenis makhluk ini apa? Yang pertama jin, yang kedua manusia. Maka as-tsaqalain itu artinya jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia, mereka tidak mendengarkan suara mereka. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ini saya baca baru sampai Nabi Muhammad itu berfungsi sebagai syahidan. Beliau sebagai saksi bagi manusia. Kapan? Saksi di dunia ini, saksi di akhirat nanti tentang ketakwaan mereka dan tentang kesesatan mereka. Basyira wa nadhira. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak lupa, mudah-mudahan sempat untuk melanjutkan. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok pilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.